Yang sering saya bilang, bertani bercocok tanam, kita tidak perlu legalitas S1 kita tidak perlu legalitas S2 kita, karena teori yang kita dapatkan ataupun saya dapatkan di kampus itu kadang tidak sesuai dengan yang ada di lapangan. Karena apa? Teori kita setinggi apapun, kalau kita belum pernah praktek di lapangan, kadang-kadang kita menghadapi kesulitan yang sangat luar biasa. Kita lebih pandai petani daripada legalitas kita S1 pertanian. Karena petani itu setiap praktek dia mendapatkan teori, tapi beda dengan S1 ataupun kita sendiri. Kalau kita sendiri kadang-kadang teori tapi kita belum praktek, kalau itu akan menghadapi kesulitan. Nah, hasilnya itu, hasil dari kesulitan itu adalah teori yang kedepannya akan dipakai oleh petani. Saya selalu menghargai petani tua, makanya saya mencoba tidak menggunakan sarana greenhouse ataupun sarana-sarana lain. Pertanian di Indonesia itu semakin berkembang dengan lebarnya lahan di negeri kita ini. Satu, kalau kita ingin berbagi yang hal-hal yang mudah, insya Allah kita juga bisa mengurangi angka-angka pengangguran yang cukup luar biasa di negara kita ini. Di sini saya akan jelaskan, jika timun suri sudah seperti ini kita topping pucuk, kita pangkas di sini ya, sisakan satu daun teman-teman. Jika teman-teman menyukai video saya di channel Hari Petani Indonesia, tolong bantu like, komen, dan subscribe. Siapa tahu video-video di channel Hari Petani Indonesia bisa memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya sedang mereview tanaman melon saya yang saya tumpang sarikan dengan tanaman melon. Untuk tanaman melonnya sekarang sudah usia 26 hari setelah pindah tanam dan sudah memasuki masa-masa generatif, yaitu masa-masa pembungaan, dan ini sudah mulai muncul calon buah-buahnya. Tapi di sini saya akan berbagi tips ataupun berbagi cara buat teman-teman agar timun suri kita bisa ditumpang sarikan dengan tanaman melon. Yang pertama yang harus kita lakukan agar buahnya tetap besar, panjang, dan maksimal, dan buah melonnya pun juga bisa kita buahkan dan hasilnya pun insya Allah juga sangat maksimal. Caranya seperti ini. Untuk timun suri caranya sama teman-teman seperti buah melon. Kalau buah melon misalnya, jika sudah kita lakukan polinasi seperti ini, kita pangkas, kita sisakan satu daun di sini, kita potong. Dan sama timun suri, biar tidak rimbun, karena ini tunas ini sama dengan timun suri. Timun suri ini juga harus dilakukan pemangkasan, tapi sisakan satu daun teman-teman. Ini kelihatan nggak teman-teman? Ini sisakan satu daun. Nah, ini sisakan satu daun. Kemudian kita potong di sininya. Tujuannya apa? Agar nutrisi ataupun unsur hara itu bisa fokus ke buahnya. Ini kita potong. Yang kedua, tujuannya agar tidak terlalu rimbun. Jadi buah melonnya juga bisa ada sinar matahari yang masuk, dan timun surinya juga akan menghasilkan buah-buah yang maksimal. Ini seperti ini. Ini saya siapkan daun, dan usahakan setelah seperti ini kita tidurkan teman-teman, kita tidurkan seperti ini, tujuannya agar buahnya itu nanti memanjang. Yang kedua, ini di sampingnya juga ada timun suri lagi. Ini benar teman-teman, ini buah melonnya yang ke atas, ini tanaman cabenya, dan yang ini timun surinya. Ini lahan yang kedua, bukan lahan yang tanaman melon yang usia 42 hari, bukan. Ini lahan satunya lagi. Jadi saya uji coba ini tidak satu lahan, tapi ada beberapa lahan. Ini mohon maaf, bukan pamer dan bukan sombong teman, tapi niat kami di sini hanya ingin berbagi sama teman-teman semua. Ini juga sama. Ini kan masih sangat panjang sekali, tapi ini sudah saya lakukan
pemotongan kemarin ini sudah saya potong. Tujuannya agar buah ini bisa panjang dan lebih banyak lagi teman-teman. Itu juga buahnya. Kalau yang situ itu belum, nanti akan saya contohkan biar teman-teman semua bisa. Dan untuk buah melonnya juga alhamdulillah tanaman melonnya juga sangat subur sekali. Ini pun juga lahan juga bekas Action 88 waktu itu, cuma saya tidak bisa membuatkan video pada waktu itu. Ini tanam melon juga sama, jika sudah dilakukan penyerbukan usahakan dipotong, sisakan satu daun. Daun pertama ini di atas buahnya ini jangan dipotong. Kedua daun yang di ujungnya ini kita sisakan. Lah, terus ini ada lagi timun suri yang masuk ke lubang ini tempat pembukaan. Ini harus kita ambil, kita lempengkan. Tujuannya agar buahnya itu bisa besar. Jadi ini insya Allah hasilnya sangat bagus. Buah melonnya juga belum ada tanda-tanda jamur. Kalau memang agak lubang, bolong-bolong begini, ini bukan jamur teman-teman, jangan takut karena ini daunnya tua. Di samping itu tidak terkena sinar matahari. Dan ini tanaman cabenya teman-teman, nanti sehabis buah melon, sehabis buah timun suri ini kita bersihkan tanaman cabai, baru kita lakukan perawatan khusus. Dan untuk tanaman cabenya teman-teman, saya juga hanya menggunakan pupuk organik. Jadi makanya mungkin teman-teman ada yang penasaran, itu channel Heri Petani Indonesia kenapa tidak melakukan pemupukan. Paling sekali panen hanya melakukan pemupukan itu 1 kali NPK, KNO3 sama KNO putih, dan juga Karate Plus boron. Karena saya lebih condong itu di pupuk dasar teman-teman. Pupuk dasar itu saya penuhi. Rahasianya apa? Di sini akan saya jelaskan, dan insya Allah nanti kalau lahan ini saya proses akan saya buatkan video. Karena kemarin yang saya bilang saya repot karena kondisi istri saya lagi hamil. Dan ini juga ada contoh lagi. Ini ada calon buahnya. Kita pangkas di sini. Kita sisakan 1 daun. Jadi biar pembesaran buah itu cepat sekali. Dan seperti ini sudah saya pangkas kemarin. Ini semalam. Ini sudah besar sekali lah. Ini kan agak mentok ini. Loh, ini sudah mulai bengkok. Usahakan ditidurkan seperti ini biar buahnya itu bisa memanjang. Usianya sangat pendek sekali teman-teman. Jadi harus kita kontrol setiap harinya. Tidak harus tanaman timun suri atau melon, tanaman-tanaman yang lain yang jangka usianya itu sekitar 2 bulan sudah bisa dipanen. Usahakan lakukan perawatan khusus mulai dari 1 hari setelah pindah tanam sampai 40 hari setelah pindah tanam. Itu berarti sudah mulai aman. Jadi intinya seperti itu. Dan insya Allah nanti akan saya buatkan suguhan-suguhan yang menarik di channel Heri Petani Indonesia tentang tata cara pertanian yang mungkin di channel sahabat-sahabat lain tidak ada. Karena cara saya itu aneh, nyeleneh, tapi sebenarnya kita bisa menghemat biaya operasional. Dan nanti biasanya kenapa saya jarang melakukan pemupukan, saya kuatkan di pupuk dasarnya teman-teman. Misalnya seperti ini, lahan saya gemburkan dulu menggunakan cangkul karena ini semua cara manual. Kemudian saya tambah kapur dolomit, itu yang pertama. Yang kedua adalah pupuk kandang. Terus yang ketiga, pada waktu itu saya belum mencari kotoran ayam ataupun sekam campur kotoran ayam. Waktu itu saya menggunakan sekam bakar. Kemudian saya hampar tanah semua. Yang pertama yang saya lakukan adalah membuang TSP 36. Kalau di Jawa Timur TSP 36. Yang kedua saya tambah Ponska. Itu yang sangat relatif murah sekali harganya. Itu buat dasar. Untuk kebutuhannya bisa teman-teman sesuaikan. Misalnya 1 bedeng ataupun 1 gawangan itu muat 100, usahakan per 1 tanaman itu 10 gram TSP 36, 10 gram Ponska. Kemudian saya tabur. Terus yang kedua saya kocor menggunakan Anfus teman-teman dari Trikoge. Kemudian saya kocor lagi menggunakan pupuk organik cair. Alhamdulillah untuk pupuk organik cairnya saya membuat sendiri, tapi saya tidak bisa membuatkan videonya karena insya Allah nanti ke depannya untuk jangka panjangnya saya akan membuatkan bagaimana tata cara membuat pupuk organik, yaitu POC, pupuk organik cair. Untuk pupuk kandangnya teman-teman bisa lihat di video-video saya sebelumnya. Di situ sudah saya jelaskan semua tata cara membuat pupuk organik, entah itu lewat fermentasi ataupun lewat penimbunan. Ini hasil-hasilnya. Ini buah melonnya, tanaman cabenya, dan tanaman cabai ini sampai sekarang saya belum melakukan penyempraian.
Dan tanaman melonnya ini saya pun juga belum menggunakan fungisida yang, jadi ini memang murni saya belum melakukan. Tapi saya biasanya seperti ini, jika tanaman itu sudah mulai terserang baru saya lakukan. Karena apa? Di saat tanaman itu tidak terkena penyakit ataupun terserang jamur, kita lakukan penyepraian untuk mencegah. Kadang-kadang itu sangat fatal sekali. Setelah kesibukan saya, apa yang saya tampilkan di channel Hari Petani Indonesia, karena yang sering saya jelaskan sebenarnya saya itu bukan petani yang khusus, bukan teman-teman. Saya punya kesibukan sendiri bertani itu karena yang pertama saya termotivasi. Begitu sulitnya adik-adik kita untuk belajar, ke teman-teman semua terutama yang mempunyai channel-channel besar, sekali tanam melon harus diproses kembali. Nah, di sini saya berusaha masuk dan saya berusaha membuatkan video bagaimana tata cara lahan itu bekas tanaman melon bisa ditanami tanaman melon lagi minimal 3 kali maksimal 4 kali, dan bisa ditumpang sarikan dengan tanaman cabai, di bawahnya tanaman timun suri. Itu tujuan saya membuat channel ini. Makanya sebenarnya saya bilang saya punya kesibukan tersendiri, tidak hanya bertani. Bertani ini saya hanya termotivasi karena melihat channel sahabat-sahabat semua dan melihat komentar teman-teman semua kadang-kadang bertanya, kadang-kadang tidak direspon. Sangat kasihan sekali teman-teman saya yang ingin belajar. Bagaimana kita ingin memajukan pertanian di negeri kita ini, kalau yang mudah saja kita susah untuk mengaksesnya, apalagi kalau kita sudah menggunakan sarana greenhouse ataupun sarana-sarana hidroponik. Begitu sulitnya teman-teman kita untuk saling belajar. Makanya di sini saya buka, silakan teman-teman kalau pengen bertanya, taruh nomor WA, insya Allah nanti saya yang save nomor teman-teman semua. Insya Allah kita bisa belajar bersama. Yang selalu saya bilang, untuk pertanian tidak ada yang ahli teman-teman. Walaupun legalitas kita S1 pertanian, entah itu yang ilmu tanah dan yang lain sebagainya. Karena apa? Teori kita pandai, S1 kita lebih jenius lagi masa pertanian. Tapi kalau kita belum pernah praktek, kadang-kadang kita pun juga masih bingung. Lebih pintar seorang petani hamparan, lebih pintar seorang petani yang tua, yang mereka semua tidak mengerti kandungan pupuk, dan mereka semua tidak tahu nutrisi itu apa. Mereka semua hanya terfokuskan dengan satu pupuk, yaitu ZA, Urea, dan juga TSP 36. Oke teman-teman, sekali lagi saya mohon maaf. Di sini mari kita belajar bersama, mari kita terbuka untuk mendidik adik-adik kita, agar adik-adik kita pun juga ikut semangat untuk mencoba bercocok tanam, entah itu berkebun ataupun memanfaatkan lahan-lahan yang ada di sekitar rumah kita. Insya Allah akan membawa manfaat dan insya Allah bisa mengurangi angka pengangguran di negeri kita ini. Cukup sampai di sini dulu teman-teman. Sekali lagi terima kasih atas segala supportnya, terima kasih atas segala dukungannya. Jika saya belum bisa mampir ke tempat channel teman-teman semua, insya Allah saya orangnya amanah. Saya akan mampir, teman-teman ngasih saya 1, akan saya bagi 3. Insya Allah seperti itu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda. Salam sukses buat sahabat-sahabat, khususnya para petani di seluruh Indonesia.